pagi hari ini kita mau kembali dikuatkan. Sebab Tuhan kita hidup. Dia sudah memberikan hari esok yang penuh harapan bagi setiap kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tiba di bagian yang terbaik. Pagi hari ini kita memberikan hati kita. Kita mau minta Tuhan jadikan setiap hari kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Yang kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau diubahkan Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Mari kita bawakan satu pujian.
Bapa yang baik, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sungguh kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kau bekerja di dalam setiap hati. Kami buka mata hati kami. Kami buka telinga rohani kami untuk kami mendengar dan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau yang akan berkata-kata kepada setiap kami ya Bapa. Kami siap untuk diberkati. Kami siap untuk dipakai. Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada setiap kami, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang makin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian syukur kami naikkan hanya kepada-Mu. Biarlah setiap kata di dalam pujian kami pagi ini benar-benar menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Kami rindu senantiasa ada di dalam hadirat, supaya di dalam kehidupan kami sehari-hari kami mau menampakkan Kristus yang ada di dalam setiap kami. Berkati ya Bapa pada pagi hari ini. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami siap berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Raja, segala raja. Amin. Puji Tuhan. Siap duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada pagi hari ini kita ada di tempat ini. Nah, saya percaya hadirat Tuhan selalu ada di dalam setiap kita. Roh Kudus yang sudah menuntun kita pada pagi ini ada di tempat ini, di dalam rumah Tuhan. Untuk kita diberkati oleh Tuhan. Saudara rindu diberkati? Amin. Ya, saya percaya saudara selalu siap ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita dengan sukacita Tuhan. Untuk kita terus maju boleh menikmati hadirat Tuhan. Karena di dalam hadiratnya itu ada kuasa. Ya, di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Apapun aktivitas kita yang sedang kita kerjakan, kalau kita tetap di dalam hadirat Tuhan, kita akan menikmati sukacita Tuhan di dalam kehidupan ini. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin berbicara pada pagi hari ini, yaitu pentingnya belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Rupanya rendah hati atau merendahkan hati di hadapan Tuhan itu harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, hari lepas hari. Artinya setiap hari kita harus mempunyai atau kita memiliki. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi setiap hari kita harus memiliki atau mempunyai, yaitu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya, rupanya kerendahan hati ini tidak pernah habis. Ya. Itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, bukan secara otomatis. Ya. Tetapi itu dibentuk melalui kehidupan setiap kita setiap hari. Ini kita belajar, ya. Penting untuk kita belajar di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita belajar ya di dalam satu tokoh, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat yang ke-1 saja. Ya, lalu nanti ada kelanjutannya. Ya. Puji Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-1.
Yuk kita akan baca ini, kita bangkit berdiri sekali lagi ya. Baca dengan sungguh-sungguh. Haleluya. 1, 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita belajar kerendahan hati dari seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Naaman yang sudah kita baca tadi. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Naaman ini seorang panglima Raja Aram. Ya, dia seorang panglima. Ya, panglima itu mempunyai satu kedudukan yang tinggi kalau di dalam pemerintahan. Ya, ia sangat dekat dengan rajanya yang bernama Naaman ini. Naaman adalah panglima raja. Dia adalah juga seorang terpandang di hadapan tuannya. Ya, seorang yang terpandang, di mana Naaman ini selalu dielu-elukan, menjadi idaman, ya, menjadi satu harapan di dalam kehidupan raja. Ya. Naaman ini menjadi orang yang terpandang. Oh, luar biasa. Ya, luar biasa. Dia seorang Naaman ini. Dan dikatakan dan sangat disayangi. Rupanya seorang raja ini melihat seorang Naaman ini orang yang berhasil. Ya, orang yang kaya raya. Orang yang bisa menikmati segala sesuatunya. Ya. Dia disayang tuannya. Dia seorang panglima Raja Aram. Ya. Lalu dia adalah orang yang terpandang di hadapan tuannya. Terlebih lagi akan kasih karunia Tuhan. Ya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Rupanya melalui Naaman ini, dia menjadi orang yang punya segala sesuatunya dalam hidupnya. Ini semua dikerjakan karena Tuhan. Ya, karena Tuhan memberikan kemenangan kepada Naaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan Naaman ini benar-benar mungkin menjadi idaman setiap kita. Ya, mungkin kita ingin menjadi orang yang terpandang. Kita ingin disayang. Benar Bapak Ibu, setiap kita menjadi anak-anak Tuhan. Di hadapan Tuhan, Tuhan itu memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sehingga Tuhan menganugerahkan kepada kita. Ya, seorang Naaman ini, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Kalau kita baca, kita renungkan, Naaman ini orang Aram, tetapi dia bukan orang Israel. Ya, ini menjadi satu perenungan. Ya. Kadang-kadang saya merenungkan kenapa Tuhan memberikan kemenangan bagi orang Aram, padahal orang Aram itu musuh dari orang Israel. Tapi nanti kita akan membaca kisahnya yang akhirnya Naaman ini dia percaya kepada Allahnya orang Israel. Ya, rupanya Tuhan membuat sesuatu yang indah yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini di dalam kisah Naaman ini. Naaman orang yang terpandang, Naaman seorang yang disayangi tuannya. Ya, tentunya ia kaya raya. Tetapi ada kata tetapi orang itu. Ya, tetapi orang itu atau tetapi Naaman itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta.
ada yang menjadi masalah di dalam kehidupan Naaman. Naaman itu dia punya segalanya, tetapi ia sakit kusta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kalau orang itu punya segalanya, tetapi sakit kusta, sepertinya ada sesuatu yang menjadi masalah besar bagi Naaman. Kalau Naaman ini dia punya penyakit kusta. Penyakit kusta itu kita ketahui di dalam Alkitab, penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan. Rupanya yang dialami oleh Naaman ini seorang menghadapi satu masalah yang besar. Saya bisa katakan dia hari-harinya dia itu menjerit kepada Tuhan. Nah, walaupun kedudukan Naaman ini satu kedudukan yang enak ya, satu kedudukan yang indah, satu kedudukan yang mungkin diidam-idamkan oleh rakyat Arab. Tetapi dia sakit kusta. Rupanya kedudukan, kemewahan, atau mungkin pangkat daripada Naaman ini tidak dapat menyembuhkan penyakit kustanya. Ini menjadi satu perenungan dalam hidup ini. Mungkin kita ini punya segala-galanya. Tetapi ada sesuatu yang membuat dia menderita, yang membuat Naaman ini menjerit di dalam hidupnya. Itu betul-betul merupakan satu masalah yang besar dalam hidup seseorang. Seperti yang dialami oleh Naaman. Kalau kita belajar dari penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan penyakit kusta di dalam Perjanjian Baru. Penyakit kusta ini satu penderitaan bagi orang-orang yang punya penyakit kusta. Ia akan disingkirkan. Ya. Karena apa? Penyakit ini dianggap menjadi satu penyakit yang kotor, ya, yang jorok. Jadi kita merenungkan bahwa penyakit kusta ini satu gambaran dari dosa. Ya, gambaran dari dosa. Kalau dosa itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Dosa ini tidak bisa dihilangkan oleh manusia dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan beberapa uang mungkin. Tidak ada yang bisa menyembuhkan dosa. Yang bisa menyembuhkan dosa atau yang bisa memulihkan kehidupan orang berdosa hanya Yesus yang mati di kayu salib. Ini saya bisa gambarkan bagaimana penyakit kusta ini. Mari melalui perenungan kita pada pagi hari ini. Setiap kita perlu ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mungkin kita punya sesuatu, banyak hal. Mungkin kita kaya raya. Mungkin kita punya kedudukan. Mungkin kita disayang oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalau ada sesuatu yang sepertinya itu tidak baik dan sangat tidak baik, sepertinya orang itu akan percuma punya harta kekayaan. Ya. Mari kita akan renungkan. Firman Tuhan mempunyai satu tujuan yang indah untuk kita belajar pada pagi hari ini. Perlu orang itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau punya segalanya, punya kekayaan, punya kedudukan. Tapi kalau ada dosa di dalam kehidupannya, itu tidak bisa menyembuhkan. Ya, tidak bisa yang bisa mengampuni dosa. Apa yang kita peroleh dalam dunia ini, tidak ada yang bisa menebus dosa. Yaitu hanya Yesus Kristus yang mati di kayu salib.
Mari Bapak Ibu kita belajar untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Setiap kita perlu atau penting di dalam kehidupan kita ada kerendahan hati. Ya, apa sih kerendahan hati itu? Kalau kita belajar dari kisah Naaman itu, ada 3 kunci kerendahan hati. Yang pertama, kita akan belajar ya, bahwa kerendahan hati itu adalah ciri-ciri orang yang mau atau yang bersedia untuk dinasihati. Yang pertama, ciri orang kerendahan hati, kuncinya yaitu orang yang mau bersedia dinasihati akan hal-hal yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, bersedia mendengar nasihat yang benar. Ya, bersedia mendengar nasihat yang benar. Kalau kita membaca mulai ayat yang ke-10 ya, ketika Naaman ini dia sakit kusta, istrinya ini mempunyai seorang pembantu yang disebut di dalam Alkitab yaitu gadis ya. Ini seorang pembantu yang melihat tuannya itu sakit, lalu pembantunya ini berkata ya kepada nyonyanya yaitu ibu Naaman. Ya, itu ada di dalam ayat yang keempat. Ya, ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu, pembantu itu kepada nyonyanya. Yaitu siapa nyonyanya? Ibu Naaman, ya, nyonya Naaman. Ya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang di negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Kita bisa melihat bagaimana Naaman itu mendengar nasihat yang benar. Jika tuanku ini mau sembuh, pergilah ke orang Israel. Di sana ada seorang nabi yang bernama Elisa. Kalau seandainya Naaman itu tidak mau mendengar nasihat ya dari nyonyanya, dari perempuan atau dari gadis pembantunya. Ini gadis pembantunya. Naaman tentunya ia tidak pernah yang namanya mengalami kesembuhan. Belajar ya, rupanya kisah ini belajar untuk memiliki kerendahan hati, yaitu mau mendengar nasihat yang benar. Ya. Bersedia untuk mendengar nasihat yang benar. Kalau kita mau mendengar nasihat yang benar, jangan omong dulu. Kalau ada orang menasehati, kita jangan ngomong dulu, jangan jawab dulu, tapi dengar dulu. Ya, dengar dulu. Kalau firman Tuhan itu menasehati kita, kita jangan langsung, wah ini nyinggung ini. Ya. Enggak, tapi dengar dulu. Ya, artinya apa, saudara? Kita berdoa, Tuhan. Ya. Ini orang yang mau, yang bersedia. Ini satu kehidupan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Orang yang mau mendengar atau bersedia dinasihati yang benar. Amin. Amin. Saudara bersedia? Bersedia untuk dinasihati yang benar? Ya. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, ya, sepertinya dosa. Kalau orang berbuat dosa, orang melakukan kesalahan,
dinasihati untuk benar, jangan jawab dulu ya. Belajar untuk mendengar dulu, pakai telinganya untuk mendengar nasihat, berdoa, lalu baru jawab. Ya. Itu satu kerendahan hati ketika kita menjawab akan nasihat yang benar. Naaman itu tidak langsung saja, ya. Dia disuruh pergi oleh Raja Aram untuk pergi ke Israel. Ya, karena dia meninggalkan beberapa saat untuk dia pergi ke Israel menemui seorang nabi yang bernama Elisa. Dan Naaman tidak langsung pergi terus cari ya. Tapi Naaman itu sempat dia menggerutu. Wah, kok pergi ke sana? Jauh. Tetapi kalau dikatakan dalam ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya itu datang mendekat serta berkata, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, ya, bukankah Bapak akan melakukannya? Ya, apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nasihat dari ajudannya. Ya. Karena ketika ia bertemu dengan Elisa, Elisa menyuruh orang untuk berkata kepada Naaman, pergi ke sungai Yordan, mandi di sungai Yordan. 7 kali dia harus mencelupkan tubuhnya ke sungai Yordan. Bapak Ibu, kalau tidak ada kerendahan hati, ya, Naaman tidak pernah mempunyai kesempatan untuk sembuh. Yang kedua, yang pertama, Naaman mendengar nasihat seorang gadis, seorang pembantu. Dan yang kedua, Naaman mendengar nasihat Elisa, suruh mandi di sungai Yordan. Ya, dia mulai keras ya, hatinya mulai keras. Kalau dikatakan dalam ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Kuncinya yaitu mau mendengar nasihat. Walaupun sempat memberontak. Suruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Apa enggak ada sungai di sekitar Israel itu, banyak sungai-sungai yang bersih dan baik. Tetapi karena ada nasihat ajudan-ajudannya, Naaman dia mau mencelupkan tubuhnya. Tentunya Bapak Ibu, mungkin pakaian kebesarannya itu harus ditanggalkan. Artinya apa? Kerendahan hati. Bicara mengenai kerendahan hati. Orang yang rendah hati, ia mau mendengar nasihat. Bersedia untuk dinasehati yang benar. Selama orang tidak mau dinasehati yang benar. Seperti Naaman. Ketika Naaman membuka hati untuk dinasehati, Naaman menerima kesembuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal 13 ayat yang ke-10 ya, dikatakan bahwa kerendahan hati itu harus ada di dalam kehidupan setiap orang. Ya, kalau dikatakan keangkuhan itu hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya, bersedia untuk dinasihati, ia punya hikmat. Kalau memberontak, ya, kalau memberontak itu hanya timbul pertengkaran. Tapi puji Tuhan, kalau kita mau dinasihati, yaitu belajar
kerendahan hati. Puji Tuhan. Yang kedua yaitu mulai ayat yang ke-10, 11 dan yang ke-12. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kenapa saat sebelum sembuh Naaman memberontak? Ya. Karena apa? Dia masih punya gengsi dan egonya. Ya. Dia masih punya kesombongannya. Orang yang meninggikan kesombongannya. Orang yang tidak mau melepaskan gengsi dan egonya. Orang yang tidak bisa punya kerendahan hati. Tapi orang yang punya kerendahan hati, orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan melepaskan egonya, melepaskan gengsinya. Sekali lagi saya katakan, kalau Naaman, dia seandainya Naaman ini tidak masuk ke sungai Yordan, Naaman tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, belajar untuk kita melepaskan ego dan gengsinya. Kenapa pertengkaran dalam keluarga bisa hebat terjadi? Kenapa sakit hati, dendam itu terjadi? Kalau diurutkan di akar-akarnya hanya karena gengsi dan ego. Tidak mau saling merendahkan hatinya. Tidak saling mau mendengar nasihat. Ini ya, orang-orang yang tidak mau melepas gengsi dan egonya. Sekali lagi saya katakan, ketika Naaman dia masuk ke sungai Yordan 7 kali, Naaman menjadi sembuh. Itu mujizat Tuhan dinyatakan bagi Naaman. Mari Bapak Ibu punya kerendahan hati. Ya, belajar punya kerendahan hati itu penting dalam kehidupan setiap kita. Orang sombong dikatakan tadi ya, orang sombong itu hanya menimbulkan pertengkaran. Firman Tuhan tadi katakan ya di dalam Amsal 13 ayat 10. Dan yang ketiga, saya ingin membawa saudara-saudara untuk membaca di dalam Raja-Raja pasal yang ke-5, 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-5 dan yang ke-15. Ayat yang ke-5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, ya, Naaman ini setelah sembuh, ia kembali kepada Elisa. Ya, kembali kepada Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Naaman mulai percaya kepada Allahnya Israel.
Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu. Ini satu perenungan yang indah bagi setiap kita. Kalau kita disembuhkan, kalau kita menerima segala berkat Tuhan, kita kembali datang kepada sumber berkat itu. Siapa sumber berkat kita? Tuhan Yesus. Kembali, banyak orang ketika menerima kesembuhannya, ia tidak mau kembali kepada Yesus. Ia menikmati kesembuhannya dengan cara-cara yang apa yang dia inginkan. Tetapi kerendahan hati, belajar untuk kembali kepada Tuhan. Artinya mengucap syukur, berterima kasih kepada sumber berkat itu, sumber pertolongan itu. Mari belajar dalam kehidupan. Ini penting di dalam kehidupan setiap kita. Penting untuk belajar kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kuncinya kita mau atau bersedia dinasehati. Amin. Jangan ngomong dulu kalau ada nasihat firman Tuhan. Punya kerendahan hati, jangan bilang, wah itu sulit. Ya, enggak, jangan ngomong dulu. Saudara dengar, penting ya, saudara dengar dulu. Nasihat yang benar, karena firman Allah itu nasihat yang benar, yang membawa kepada kita untuk menikmati berkat Tuhan. Itu firman Tuhan. Dengar dulu, saudara doa, baru engkau jawab. Saya percaya Tuhan, engkau memang penasihat yang ajaib. Dan yang kedua, jangan sombong. Ya, kau lepaskan ego dan gengsimu. Mungkin kita seorang yang terpandang, tetapi ada satu hal atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau melepaskan ego dan gengsi kita. Apapun yang firman Tuhan, apapun yang Tuhan mau katakan, engkau harus berdoa, engkau harus memberi. Ya, ketika Tuhan memberkati setiap kita, kita belajar untuk diberkati. Karena berkat itu bukan untuk kekayaan kita, tapi memberi, jadi berkat. Sulit, saya kebutuhan pun banyak. Saya tuh sudah doa, kamu doa. Gitu ya, banyak orang berkata demikian. Ayo mari kita mau lepaskan kesombongan kita. Kita mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena dia sumber penasihat itu. Haleluya. Dan yang ketiga, kalau kita diberkati, kalau kita ditolong, kalau kita disembuhkan, datang kembali kepada sumber penolong itu. Artinya harus mengucap syukur. Haleluya. Itu satu perbuatan kerendahan hati. Mari kita mau belajar pada pagi hari ini 3 hal. Pentingnya untuk kita belajar kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi siang hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati jamahan Tuhan. Engkau akan membawa kami pulang pada pagi siang hari ini ke rumah kami masing-masing. Dengan damai dan sukacita Tuhan. Engkau juga akan memberkati ibadah nanti sore. Tuhan memberkati ibadah sebentar kaum muda. Juga ibadah sekolah minggu siang ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran anak-anak-Mu akan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa bagi Aca yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan Engkau menjamah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang akan memulihkan apapun yang dikonsumsi, obat-obat semua. Itu sarana di mana Tuhan akan menyatakan mujizatnya
di dalam nama Yesus. Engkau memberi kekuatan bagi Ibu Yayu, bagi keluarga di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa berjalan kembali datang dalam ibadah. Tuhan, Engkau melawat mereka, memberikan kekuatan, pengharapan ada di dalam kehidupan mereka untuk menatap ke depan, hari ke depan. Kami percaya ada Tuhan yang terus menyertai dan memberikan kekuatan serta sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah pertengahan. Tuhan, Kau akan memberkati ibadah-ibadah ini Tuhan. Semuanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah di dalam kehidupanmu, pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin.